Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atau saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang Islam di Nusantara atau di Indonesia. Kelompok kami berjumlah 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Ardiansyah. Yang kedua teman saya, Nur Rohmatun. Nah, di sini kami akan membagi pembahasan menjadi 3 bab. Yang pertama, sejarah masuknya Islam di Nusantara. Dan yang kedua, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Yang ketiga, tokoh-tokoh Islam di Nusantara. Kami membaginya, yang saya nanti akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, tapi separuh separuh nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Mbak Nur Rohmatin. Alhamdulillah. Langsung saja. Yang pertama, sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, dalam penyebaran Islam di Nusantara, di sini kami membaginya menjadi 2. Yang pertama, teori masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua, strategi masuknya Islam di Nusantara. Jadi nanti bagaimana sih strategi kok bisa Islam bisa masuk dengan mudah di bumi Nusantara ini, di Indonesia ini. Yang pertama, teori masuknya Islam di Nusantara. Menurut teori yang masyhur itu terdapat 3. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara melalui pedagang dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi. Lalu yang kedua, teori Persia. Menurut teori Persia, Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara melalui pedagang asal Persia sekitar abad ke-13. Ada juga pendapat yang mengatakan, riwayat yang mengatakan bahwa teori Gujarat dan Persia ini aslinya sama. Karena sama-sama dari Persia, karena orang Persia, pedagang dari Persia ini sebelum berangkat menuju Indonesia itu mampir di India, di Gujarat itu. Gujarat ini satu wilayah yang ada di India. Lalu yang ketiga itu teori Mekah atau Arab. Menurut teori Arab, Mekah, Islam tiba di Indonesia atau Nusantara langsung dibawa oleh pedagang Arab pada abad ke-7 Masehi atau pada 1 Hijriah seperti itu. Selanjutnya, strategi masuknya Islam di Nusantara. Bagaimana kan tadi kok bisa Islam itu bisa diterima di Indonesia ini, di Nusantara, dengan strategi yang seperti apa? Di sini kami membaginya dengan 5 strategi. Yang pertama yaitu perdagangan. Seperti yang dijelaskan teori-teori tadi, bahwa Islam masuk di Indonesia, Nusantara itu melalui seorang pedagang-pedagang seperti pedagang Arab, pedagang Persia atau pedagang dari Gujarat seperti itu. Nah, lalu yang kedua dengan strategi perkawinan. Nah, para
diperdagangkan tadi melalui jalur perkawinan, saluran islamisasi melalui perkawinan, yakni antara pedagang, antara pedagang tadi yang Arab, Persia dengan saudagar wanita pribumi juga merupakan yang erat berjalinan dengan islamisasi. Jalinan baik ini kadang diteruskan dengan perkawinan antara putri kaum pribumi dengan para pedagang Islam. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang muslim. Nah, seperti itu. Dan contoh realnya yaitu seperti halnya yaitu Sunan Ampel ya. Sunan Ampel yang menikah dengan Nyai Manila yang merupakan penduduk pribumi seperti itu. Lalu yang ketiga melalui strategi jalur pendidikan. Nah, para ulama, guru-guru, raja berperan besar dalam proses islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren, tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Mereka santri setelah belajar ilmu-ilmu agama dari berbagai kitab-kitab salaf, setelah keluar dari suatu pesantren itu, maka mereka akan kembali ke masing-masing kampung untuk menjadi tokoh keagamaan, menjadi kiai, menyelenggarakan pesantren lagi. Sepertinya kebudayaan itu masih ada sampai sekarang. Santri-santri itu kalau pulang ya yang ngajar seperti itu. Lalu yang kedua itu dengan kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat pula dalam kesenian Islam seperti seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Hasil-hasil seni ini dapat pula dilihat pada bangunan masjid kuno di Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan sehingga kesenian mengambil peran penting dalam titik penyebaran Islam melalui budaya seperti itu. Kan kalau contohnya itu kan seperti Sunan Kalijaga itu yang berdakwah dengan menggunakan wayang, seni wayang itu, atau Sunan Bonang dengan tembang-tembangnya. Kan gitu. Lalu yang kedua dengan tasawuf. Apa sih tasawuf itu? Tasawuf adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran ini memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita babat dan hikayat masyarakat setempat. Beberapa tokoh penyebar tasawuf yang terkenal adalah Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Syamsuddin, Syekh Abdus Samad, alhamdulillah, dan Syekh Nuruddin, alhamdulillah, Ar-Raniri. Seperti itu. Jadi mereka kan orang-orang Nusantara kan sudah mempunyai keyakinan sebelum masuk Islam, kan sudah mempunyai keyakinan ketuhanan mereka itu Hindu-Buddha itu kan. Itu seperti itu. Jadi dimemper-memperkan, tapi beda. Jadi sehingga mereka itu didoktrin masyarakat Indonesia itu doktrin Nusantara sehingga percaya oh iya seperti ini, ternyata sama saja tapi aslinya beda seperti itu. Kan banyak yang tokoh-tokoh sufi. Selanjutnya, nah, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Di sini kami membaginya dalam 3 kerajaan. Nah, maksudnya pulau ya. Saya akan membahas tentang kerajaan Islam di Jawa dan Sulawesi. Nanti kerajaan Islam di Sumatera akan dijelaskan oleh teman saya Nur Rohmatun. Seperti itu. Langsung saja ke kerajaan Islam di Pulau Jawa.
Nah, kerajaan Islam di Jawa itu ada dua yang kita bahas seperti itu. Aslinya juga banyak, ada Cirebon juga gitu, Banten. Tapi pas dua saja ya. Kerajaan yang pertama Kerajaan Demak. Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1500 sampai 1550 Masehi. Raja pertamanya bernama Raden Patah. Nah, Raden Patah merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Raden Patah wafat pada tahun 1518 dan kerajaan Demak ini digantikan oleh anaknya yang bernama Pati Unus. Nah, seperti itu. Pati Unus, lalu Pati Unus ini juga digantikan lagi oleh Sultan Trenggono yang dilantik oleh Sunan Gunung Jati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Nah, kerajaan Islam Demak telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan Islam di Jawa karena kegigihan para raja yang pernah memimpin kerajaan tersebut sehingga kerajaan Demak bisa dikenal di mana-mana dan menjadi kerajaan Islam. Nah, Islam pertama di Jawa seperti itu. Selanjutnya yaitu Kerajaan Pajang. Nah, Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Nah, aslinya sama, tapi ini lebih memilih apa ya? Membuat kerajaan sendiri seperti itu. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Raja pertamanya adalah Jongko Tingkir. Jongko Tingkir yang berasal dari Pengging. Ia adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang setelah ia mengambil alih kekuasaan dari tangan Arya Panangsang pada tahun 1546 Masehi. Seluruh kebesaran kerajaan dipindahkan ke Pajang. Kerajaan yang awalnya di Demak dipindahkan di Pajang ke Pajang. Ia mendapat gelar Sultan Adiwijaya. Kerajaan Pajang tidak berlangsung lama dalam sejarah kerajaan Islam di Jawa. Akan tetapi meskipun hanya sebentar atau tidak ya tidak lama, kerajaan ini telah menorehkan sejarah tentang eksistensinya sebagai salah satu kerajaan Islam yang pernah berpengaruh di Jawa. Seperti itu. Selanjutnya kerajaan yang ada di Sulawesi. Nah, Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo atau ada juga yang menulisnya dengan Goa dan Talo karena awalnya berbeda ya, berbeda kerajaan. Kerajaan yang berdiri pada tahun 1605 tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan pada saat ini. Pada awalnya dua kerajaan ini berdiri sendiri dipimpin masing-masing oleh Daeng Manrabia yang memimpin kerajaan Goa dan Karaeng Matoaya yang memimpin kerajaan Talo. Jadi awalnya kerajaan Goa Talo ini beda kerajaan, beda raja, beda wilayah seperti itu. Lalu posisi kerajaan Goa dan Talo ini saling berdampingan dan terjadinya kesepakatan untuk menyatukan wilayah dua kerajaan ini setelah ditandai dengan masuknya ke agama Islam kedua pemimpin kerajaan tersebut. Jadi kedua raja ini dari kerajaan Goa dan Talo ini masuk Islam. Lalu sepakat untuk menjadikan kerajaan Goa Talo ini jadi satu yang menunjuk rajanya yaitu
Daeng Manrabia, dan kemudian Karaeng Matwaya ini sebagai perdana, alhamdulillah, menterinya. Alhamdulillah. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya, puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Daerah kekuasaan Makassar sangat luas. Seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Nah, atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. Nah, sekarang jadi julukan dari klub PSM Makassar seperti itu. Jadi kan Gorontalo ini di Makassar yang apa? Jadi puncak kejayaannya itu pada waktu Sultan Hasanuddin menjadi rajanya seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya kerajaan Islam di Sumatera dan tokoh-tokoh Islam di Nusantara akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nur Rahmatun. Terima kasih. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.